Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada pemeriksaan penunjang ortodonsi 1, kita akan belajar tentang analisis fotografi, kemudian analisis cefalometri, dan analisis studi model. Untuk analisis studi model kita bagi menjadi dua. Yang pertama di ortodonsi penunjang 1 dan sebagian lagi di ortodonsi penunjang 2. Analisis fotometri atau analisis fotografi adalah analisis yang dilakukan pada foto wajah pasien, baik dari depan maupun dari samping. Kemudian, pada analisis ini kita akan belajar tentang indeks bentuk kepala dan indeks bentuk muka. Beberapa alat yang digunakan untuk analisis fotografi atau fotometri yaitu adalah sliding caliper, spreading caliper, dan penggaris segitiga. Untuk mengukur indeks kepala, yaitu kita akan mengukur lebar kepala atau B pada gambar, yaitu jarak antara bizigomatik supramastoideus. Kemudian panjang kepala atau A pada gambar, yaitu jarak glabella sampai occipital dikali 100. Untuk indeks muka, cara pengukurannya yaitu tinggi muka pada gambar A dan lebar muka pada gambar B dikali 100. Nah, tinggi muka yaitu jarak antara gnation sampai gnation. Untuk lebar muka yaitu jarak antara bizigomatik kanan dan kiri. Analisis profil menurut Schwartz dibagi menjadi 3 tipe, yaitu cembung, lurus, dan cekung. Berikut ini adalah gambar analisis profil menurut Schwartz, yaitu muka cembung, muka lurus, dan muka cekung. Analisis profil muka menurut Graeber ada 3, yaitu cembung atau konveks, kemudian yang kedua lurus atau straight, kemudian cekung atau konkav. Berikut ini adalah gambaran analisis profil muka menurut Graeber. Cekung, lurus, dan cembung. Analisis cefalometri sangat umum digunakan sebagai alat bantu diagnostik tambahan penunjang ortodonsi. Analisis cefalometri ada 2 cara, yaitu metode Steiner dan metode Down. Ada beberapa titik anatomi yang perlu diketahui, yaitu pada analisis skeletal, ada SNA, SNB, SNNPOC, jarak A ke NPOC, kemudian sudut FMPA, dan sebagainya. Pada titik-titik anatomi, di analisis cefalometri, selain analisis pada skeletal, terdapat juga analisis dentoskeletal, yaitu seperti sudut IMPA, jarak insisal, insisivus, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh analisis cefalometri beserta titik-titiknya.
Untuk alat bahan yang digunakan pada analisis sefalometri yaitu busur derajat, sefalogram, pensil 4HB, kemudian penggaris, iluminator, dan kertas kalkir. Untuk cara melakukan analisis sefalometri yaitu yang pertama menyalakan iluminator dan memasang sefalogram di atas iluminator serta memfiksasi dengan isolatif. Kemudian memberikan tanda silang atau plus pada sefalogram. Setelah itu meletakkan kertas tracing atau kertas kalkir di atas iluminator dan memfiksasi dengan isolatif. Kemudian baru menggambar penampakan jaringan keras dan jaringan lunak pada sefalometri atau di atas iluminator dengan menggunakan pensil 4HB. Berikut ini adalah tipe-tipe bibir menurut Steiner atau biasa disebut dengan S-line. Untuk analisis studi model, yang pertama yaitu bentuk lengkung gigi. Analisis bentuk lengkung gigi ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada keharmonisan antara bentuk lengkung gigi dengan bentuk muka pasien, serta keharmonisan antara bentuk lengkung gigi atas dan lengkung gigi bawah. Beberapa tipe lengkung gigi yaitu ada setengah atau elips, parabola, U-form, dan V-form. Selain itu, bentuk lengkung gigi juga ada trapezoid dan setengah lingkaran. Nah, berikut ini adalah contoh dengan muka bentuk mesosefali atau mesofasial, biasanya lengkung giginya berbentuk parabola. Analisis studi model tentang malposisi gigi-gigi individual. Malposisi gigi-gigi individual ini, pemeriksaan malposisi biasanya dimaksudkan untuk mengetahui adanya penyimpangan letak-letak masing-masing gigi terhadap lengkung alveolarisnya. Nah, macam-macam malposisi gigi individual ini yaitu misal dari arah mesodistal ada mesioversi, distoversi, kemudian arah labiopalatinal ada labioversi, palatoversi, linguoversi. Kemudian arah bukopalatinal ada bukoversi, palatoversi atau linguoversi, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh malposisi gigi-gigi individual. Sebagai contoh yaitu pada huruf D, pada gambar D tersebut adalah palatoversi jika gambar tersebut terhang atas. Tetapi apabila gambar tersebut terhang bawah berarti linguoversi. Contoh lagi untuk huruf E adalah karena dia keluar dari lengkung gigi ke arah labial, maka labioversi. Tetapi apabila yang keluar lengkung gigi ke arah labial, tetapi gigi tersebut adalah premolar, berarti bukoversi.
Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah relasi gigi-gigi dalam oklusi sentrik. Nah, untuk pemeriksaan relasi gigi dalam oklusi sentrik dimaksudkan untuk mengetahui adanya malrelasi antara gigi-gigi rahang atas dan rahang bawah apabila dalam keadaan oklusi sentrik. Macam-macam malrelasi gigi dari arah antero-posterior yaitu overjet, edge to edge, crossbite, dan sebagainya. Dari arah bukolingual ada cup to cup, crossbite, scissor bite. Kemudian dari arah mesiodistal ada distoklusi, mesioklusi. Kemudian dari arah vertikal ada overbite, open bite, dan sebagainya. Nah, untuk analisis studi model pada pemeriksaan midline dimaksudkan untuk mengetahui adanya penyimpangan posisi garis tengah gigi terhadap garis tengah rahang dan penyimpangan garis tengah gigi terhadap garis tengah gigi rahang bawah. Seperti contoh pada gambar di bawah. Nah, pada gambar di bawah ini garis tengah rahang tidak sejajar dengan garis tengah pada rahang atas, tetapi sejajar dengan garis tengah rahang bawah. Untuk analisis studi model tentang lebar mesiodistal gigi, yang dimaksudkan yaitu adalah pengukuran lebar jarak mesiodistal gigi untuk mengetahui apakah ukuran gigi-gigi pasien merupakan salah satu bentuk dari etiologi maloklusi. Hal ini akan berguna untuk perhitungan-perhitungan dan perencanaan lengkung ideal pada perawatan ortodonsi. Untuk analisis studi model tentang skema gigi-gigi dari oklusal, berikut ini adalah contoh skema atau foto gigi geligi dari arah oklusal untuk rahang atas dan rahang bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.